dapatin pas, langsung cabut meninggalkan lootingan mereka menuju arah zona. Ini menurut gue ini perang yang nggak perlu sih. Ini perang yang nggak perlu untuk Dranix dan juga Slayer. Kalau gue jadi mereka, gue mendingan ambil vehicle dan gue langsung kabur meninggalkan daerah Cybernia. Prinsip gue, kalau udah seperti kayak gini, mending gue miskin, looting tapi nyampe. Iya, daripada betul. gue tajir tapi mati di luar circle gitu kan. Ini udah kayak gameplay nothing tulus banget yang sedang kita lihat karena mereka memaksakan fight di arah Cybernia di mana 2,3 km untuk menuju ke dalam circle yang pertama. Betul, tanpa helm, tanpa senjata lengkap, mereka bakal perangkan ini bom dilemparkan tapi Ucup belum terkena lemparan seorang Bobs kali ini. Bahkan Bobs belum punya helm sama sekali, dia hanya punya vest level 1 loh. Bom terbatas, tembakan cuma Uzi, tanpa helm, ya perang aja nggak apa-apa. Tapi ya, ini gue ada sedikit fun fact aja. Kalau misalkan Morph bisa mendapatkan chicken di last round Erangel kali ini, gue bisa bilang mereka adalah King of Erangel. Sementara gitu Sementara ya, mereka ini megang title tersebut dan bener sih, mereka dari 3 Erangel kita mainkan semuanya chicken, tinggal last game nih kali ini. Apakah mereka bakal dapetin chicken? Tapi kita bakal lihat dari Dranix dan juga dari The Pillars mulai mendekat, mulai saling melihat. Apakah kita bakal lihat dari Aero? Bakal langsung perang juga dengan Upi, bakal langsung meninggalkan, tapi Ed Boy bakal bertemu dan langsung menembak juga ke arah Upi. Redam dengan Karel, tanpa skor tapi belum mengenai targetnya dan ternyata cukup hampir merupakan seorang Upi. Tapi bakal dibalas juga sama tim-tim Silo yang sudah menunggu di sekitar seorang Upi. Oke, tag sudah di atas bukit ya, tapi nggak di pick, cuma sekedar covering fire aja untuk menyelamatkan temannya tadi. Tapi lihat Bad Boy, scope nggak punya, tembakannya itu nggak punya peluru. Bener-bener semua tim lagi main. Mereka miskin-miskinan semua. Looting seadanya, tabrakan malah bom-bom-karan kali ini. Ini PUBG Mobile bukan bom-bom-kar online ya. Bukan bom-bom-kar online. Tapi dari Ryu sendiri, Bong, sudah mengambil daerah dekat pom bensin. Jughead lewat, open fire, ditahan ternyata. Ditahan dulu kali ini. Tapi kita bakal lihat tadi 3 anggota Rio sudah menunggu di atas dari Lighthouse, menunggu pergerakan tim lain dan ternyata Morph juga mengambil ide yang sama, jalur yang sama. Apakah bakal bertemu dengan RRQ dan juga Victim kali ini? Yap, jalur mereka tidak terlalu jauh sementara Morph bakal setting terlebih dahulu. Jaxi sudah mendengar beberapa kendaraan yang berada di sekitar mereka. Melihat seorang Fajar bakal dispray langsung dengan skop 4 yang masih bisa tertutup dengan satu rumah yang berada di pinggir jalan tadi. Tapi tembakan berkecepatan keluar, Mercy berusaha mendapatkan Fajar dan langsung memutarkan kendaraannya lagi ke arah bukit yang ada di belakang dia. Betul banget, Morph dengan cukup sabar kita bakal lihat dari seorang Nol Anarki bakal lewat dan di spray down aja kali ini dan pecah mobilnya kali ini dan bakal menuju ke seorang Nerpeko. Coba kami ke tim Victim juga yang masih pernah dengan tim Silo dan ke takedown kali ini oleh seorang Banyu yang menjaga jembatan terlebih dahulu untuk teman-temannya. Oke, bakal ada begal gaming sepertinya dari Victim. Betul banget, mereka bakal menunggu di daerah jembatan tapi baru berdua. Dua lagi ketinggalan di belakang, dekat dengan Morph, dekat dengan RRQ. Jadi ini bakal jadi permainan cukup sulit untuk tim Victim yang kepisah dua-dua. Dan di lain sisi kita bakal lihat Nol Archery bakal ke takedown juga kali ini di ujung jembatan. Bakal terjadi fight yang luar biasa rusuh kali ini. Baik, berhasil mendapatkan Zeus, easy peasy langsung dipulangkan. Sementara 2 pemain RRQ bakal menuju ke arah bawah. 1 sudah dipulangkan karena lobby smoke yang menurut gua tidak terlalu membantu. 2 poin untuk RRQ Ryu. Betul banget, kita bakal lihat zona masih belum menutup ya. Tim-tim masih punya kesempatan juga untuk menyeberang jembatan. Dan tim-tim sudah mengkontrol jembatan bakal mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kill yang cukup banyak. Oke, kali ini temponya agak sedikit menurun karena pembegalan juga sudah mulai terjadi di setiap sisi jembatan. Bigetron mengambil di bagian kanan, sementara Ryu menjaga di bagian kiri. Morph juga sudah mulai menyusul. Ini agak sedikit senjata makan tuan. Biasanya Morph atau dulu kita kenal dengan nama WAW yang melakukan begal gaming di jembatan sebelah kiri. Tapi saat ini mereka yang sedang dalam posisi terdesak. Betul banget, biasanya mereka yang melakukan palangnya di jembatan. Tapi kali ini kita bakal lihat mereka yang dipalangin tim-tim lain, gak dikasih ke arah Pulau SMB. Dan Victim dengan kondisi mereka kepisah 2-2. Dapatkah mereka selamat? 4 anggota mereka menembus jembatan yang udah dijaga juga. Yap, sementara Bong masih penasaran ada orang atau nggak di arah baginya. Fajar yang berada di arah cek, pintunya udah hilang. Berbahaya. Nggak ada pintunya nih, berbahaya banget. View-nya bakal menembus langsung masuk ke arah shake-nya. Betul banget, di shake ya, emang enak banget di TPP, kita bisa mengintip ke arah luar, cuma kita nggak bisa nembak, cuma sebatas memberi informasi doang. Dan dari Victim, sangat agresif, mereka tengah-tengah jembatan, lompat-lompat, dan menunggu tim-tim lain yang lewat. Dan kita bakal lihat circle kebanting kemana. Milbase yang menjadi tujuan utama circle yang kedua. Menjadi PR untuk Aura, Zeus, lalu ada NFT juga, apalagi Dranix dan juga Slayer yang akhirnya memilih untuk gencatan senjata terlebih dahulu. Boom pun menggunakan kapal untuk menyeberang ke arah pulau, ditunggu oleh BTR. Aura yang berbahaya ini, mereka masih nebeng zona, dihalangi oleh 2 tim yang berbeda di ujung jembatan, Morph dan juga RRQ Ryu kali ini. Tapi kita bakal Star 8 sudah nyampe di pulau. Mereka nyebrang, berenang ya mereka. Oh, naik kapal. Rame-rame naik kapal, seberang dan akhirnya sampai di Pulau SMB. Dan setidaknya mereka bisa nafas ya. Dikit lah ya, sementara ya. Kita nggak tahu nih apakah tim-tim lain bakal menggila terobos rame-rame.
Ya kita lihat kali ini apakah di circle ketiga tim-tim bakal bermain desperate. Tapi feeling gue ya, ini bakal terjadi penumpukan di sebelah kiri dan terbukti saja. Voldemort langsung ditumbangkan begitu saja. Jaxi masih berusaha untuk melakukan penyeberangan ke arah pulau Milbase-nya. No Mercy masih mencari-cari lootingan tambahan di daerah Verivier. Iya betul banget, tapi kita bakal lihat dari Morph akhirnya memutuskan untuk berenang. Ada kapal sebelah mereka di daerah Tapi Verivier. mereka nggak mau YOLO. Betul, mereka lebih milih untuk berenang satu persatu nyampe ujung. Dan kayak ini waktu terbatas ya, cuma ada 20 detik waktu untuk mereka pindah. Dan ini cukup minim waktu mereka. Kayaknya Jaxi bakal nge-scout dengan berenang. Kalau memang di ujungnya aman, 3 anggota lainnya kapal. mungkin bakal naik kapal. Betul. Tapi kalau sampai Jaxi ketembak ya mereka putar otak cari cara lagi gimana. Ya, Karena mau nggak mau. dengan zona yang cukup cepat ya, tim-tim dipaksa untuk bermain dengan tempo yang lebih cepat. Dan bermain dengan lebih yakin aja, pede aja. Karena kalau mereka kelamaan mikir, yang ada mereka dihimpit oleh zona. Oke, gue pengen ngingetin lagi buat yang lagi nonton di live stream, jangan lupa kita tembuskan 50.000 like yang sedang menonton di YouTube ya. 50.000 like. Dan Betul. Cisun juga sudah mulai menghampiri kedua pemain victim yang lainnya, udah mulai stick together lagi, mungkin satu orang lagi masih mencari-cari posisi yang nyaman. Fajar terjebak ternyata. Dia kejebak banget, tapi baik lagi ya, dia juga mengganggu pergerakan tim Ryu. Kalau sampai RRQ Ryu ketangkep sama Fajar, ini rugi banget mereka. Tapi Ryu juga harus segera pindah loh, karena posisi mereka tidak dalam circle. Betul, Morph pun mulai melihat kesempatan untuk menyeberang. Dan ini berisiko juga ya, kalau Morph sampai ketangkap di ujung ataupun di air, ya mereka kena rame-rame dan boom, akhirnya sudah sampai ke arah Pulau SMP dengan kapal yang mereka miliki. Dia flanknya agak jauh ya. Ya, dia flank jauh kali ini. Dia flanknya jauh banget. Aura pun sudah mengendari mobil mereka, rame-rame satu mobil nih Aura. Kalau sampai diledakin. Wow, what happened ayah naon man, Bob. Kecelakaan tunggal dengan vehicle yang ada di tangan dia. 1,2 kilometer. 1,2 kilo. Apakah Zeus bisa bertahan? Mobilnya ada nggak? Itu pertanyaan gue kali ini ya. Itu ada traktor sih, cuma nggak bisa dinaikin. Nggak ada bensin ya? Nggak ada bensinnya. Tapi kita bakal beberapa tim, bakal cukup kesulitan tembus ke dalam pulau SMB. Iket-iket aja kan nih bandage-nya, tapi nggak ada busingan yang dapat membantu menggerakkan tim Zeus. Kita bakal lihat di daerah SMB, udah diisi juga sama beberapa tim yang akhir tembus. YOLO aja, tembusin jembatan, ditembakin biarin, yang penting lewat dulu. Ada Silo, ada juga victim yang dari terobos jembatan. Bahkan Dranix juga lebih memilih untuk berenang untuk menyelamatkan posisi mereka. Mereka menuju ke arah Novo harusnya aman karena Bigetron sudah keluar dari area sana. Tapi Bigetron kali ini mengambil bagian paling tinggi di Milbase. Itu dia, mereka langsung mengambil puncak kali ini di daerah Milbase. Dan mereka lagi berusaha ya untuk melihat pergerakan tim-tim Wah itu lain. numpuk sih, bagian kanan bawah numpuk banget. Ada Boom, Star 8 bakal bertambah juga di situ. Dranix, Alter Ego juga bakal numpuk. Oh my god, bakal ini incer tuh Alter Ego kali ini. Ini ke sandwich dan granatnya berhasil mendapatkan satu mark. Terjatuh begitu saja. Kali ini harus lebih berhati-hati dan kali ini circle yang menuju ke arah tengah dari SMB-nya. Perlahan tapi pasti masih banyak tim yang berada di area yang tidak terlalu nyaman. Satu orang bakal dipulangkan ke arah lobby. Bye-bye. Bye-bye Rensky. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim NFT sudah lihat juga pergerakan dari tim Morph yang berenang. Apakah bakal di-fight kali ini di ujung Verifier? Mereka semua nggak bisa berenang loh. Jadi mereka ada kesempatan, semua mati oleh zona. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan strategi, gimana mereka bisa nyeberang jembatannya. Dari beberapa tim sudah mulai numpuk. Aura, Victim, RRQ, Zeus. Oh masih ada Zabrol ternyata. Ya ini semua ketahan rame-rame dan bahkan dari tim awal juga bakal bertemu juga dengan tim Boom. Ramones malah tertumbang kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Salve bakal sedang juga mendapatkan seorang Prime, tapi dia juga tertembak dari samping di mana ada Alter Ego. Dua anggota lagi menembak dan memberi covering fire terhadap tim Boom kali ini. Yes, satu pemain dari Alter Ego juga masih berada di bawah tebing kali ini. Fokker bakal membuka view-nya ke arah bawah, sudah mulai turun Prime. Masih berusaha untuk diselamatkan. Bir masih bisa memegang bokong untuk melakukan revive, tapi Fajar tertangkap. Nerpeko mendapatkan korban berikutnya. Dan Star 8, wow ada dua fight yang terjadi di tempat yang berbeda. Kids juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Queen menambah pundi point untuk Silo. Dan kali ini Maboy spray hanya dengan holograph-nya. Gagal mendapatkan knock, tapi dia mendapatkan dan bisa memberikan damage ke arah pemain-pemain dari Bumi Sport. Betul banget, tapi Zona nggak bakal menunggu lagi. Zona sudah bergerak banget. Akankah dari tim Alter Ego dan juga Boom bertahan tanpa kendaraan 874 meter, bukan jarak yang pendek. Zeus Ares pun mulai tertumbang oleh Zona. Zona mulai memakan jumlah korban yang cukup banyak kali ini. Dari RRQ bakal bertemu dengan tim Morph, bakal perang di awal-awal dan ternyata Peko dapatkan seorang Steezy dari tim NFT kali ini. Jaksa juga berhasil di pick off oleh Aerowolf. Potato mendapatkan satu orang dari Dora juga di pick. Victim kehilangan satu, sudah dipulangkan ke arah lobby. NFT hanya tersisa dua Aura orang saja. Aura dalam posisi yang sangat tersempit kali ini. Pokoknya jalan dua orang dijatuhkan. RPK berhasil mendapatkan dua orang dari Aura. Masih ada dua pemain lagi yang bertahan. Satu orang lagi masih berada di arah tumpukan semen. Steezy steal kill dari Nerpeko. RRQ mendapatkan kill yang sangat gratis. Rose Steezy juga bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin yang banyak untuk kill
dari RRQ Ryu. Betul banget, kita bakal lihat dari RRQ meninggalkan satu orang di belakang untuk menghabisi tim-tim yang telat masuk ke dalam circle. Aura tinggal 2 anggota lagi, dapatkah mereka mempertahankan posisi mereka kali ini? Ini kalau gua boleh memilih MVP, gua bakal pilih MVP-nya adalah Blue Zone. Blue Zone MVP kali ini, Zona dan Blue Zone. Zona dan Blue Zone, MVP 1-2 yang bisa ngasih damage terbanyak untuk DPS-nya. Baik pun terjebak di bagian pulau utama dari E-Wrangle-nya. Ini bukan hal yang bagus untuk mereka. Bigetron mendapatkan posisi yang sangat nyaman, berada di pinggiran circle-nya di bagian bukit paling tinggi. Silo lebih memilih untuk menahan posisi mereka di dalam mill base-nya. Betul banget, kita bakal lihat dari Aura masih tertahan, Zeus masih tertahan, semua anggota tim yang bertahan di ujung masih tertahan oleh tim-tim yang menjaga area jembatan. Dranix pun akhirnya menyeberang dan masih makan zona yang cukup sakit kali ini. Wait, itu Morph dan juga Ryu, jarak mereka dekat banget, hanya tinggal bertemu doang. Beberapa pemain, karena tadi kalau nggak salah satu pemain dari Ryu masih menahan di bagian pulau utamanya. Sudah mati kali ini, ya. Peko sudah mati, kita bakal lihat dari tim Morph pelan-pelan bakal maju. Oh, Zabrol. Dia nekat, dia YOLO banget, ada 2 pemain dari Aura, mungkin bunyinya bakal terdengar, di spray langsung Zabrol, termakan oleh Zona. Dia lebih memilih mati oleh Zona dibandingkan memberikan poin karena Aura tidak mendapatkan poin kill sama sekali karena Zabrol dipulangkan oleh Blue Zone. Betul, kita bakal dari Aura, lumayan terjepit kali ini, bakal menggunakan mobil juga tembus circle, udah sakit banget. Aura perlu melakukan healing kali Jaden dan juga Roses. Kita bakal lihat apakah mereka dapat sampai ke dalam zona. First aid tinggal satu lagi, langsung gaspol menuju arah pulau SMB. Oke, Bigetron sudah melihat posisi dari Dranix, ada beberapa damage yang diberikan karena pemain-pemain dari Dranix cukup sakit. Satu orang dikenal begitu saja, Suksi mendapatkan satu orang begitu saja dan langsung mendapatkan korban berikutnya. Dalam posisi kenok ini tidak baik untuk Dranix. Sementara Ryzen bakal melakukan push dengan baginya, langsung ingin menumbangkan Dranix ke arah lobby. Betul banget, Bumbun mulai tumbang satu persatu mereka, di mana mereka termakan oleh luar zona. Aura apa kabar nih? Mereka lumayan sekarat menahan ujung zona, tapi kita bakal ada Dranix bakal dipush kali ini sama tim Bigetron yang lagi mencari kill tambahan untuk mengejar tim Morph. Oke, sementara Ryzen berada di arah broken wall sisi luarnya. What happened, Morph? Satu lagi? Morph, hanya satu lagi, granat bakal dilempar begitu aja. 2 pemain dari Dranix juga dalam posisi yang sangat terhimpit. Zuxi akan segera melakukan setup. Morph pulang. Morph pulang ke arah lobby. What? Aura juga kah kali ini? Banyak banget yang terkikis dan tereliminasi karena adanya Blue Zone ini. Betul banget, Aura tinggal satu pemain lagi, Roses yang tersisa. Apakah dia bakal berusaha untuk tembus ke dalam circle yang udah diisi oleh cukup banyak tim. Aero pun mulai tumbang satu persatu anggota mereka dan BTR haus akan poin kill. Mereka perlu poin kill yang banyak untuk mengejar jumlah poin dimiliki oleh tim Morph pada game kali ini. Oke, Jaden sepertinya sudah termakan oleh Blue Zone juga. 11 tim yang tersisa. Bong terjatuh dari tebing. Oke, lemparan granat berikutnya menuju ke pertahanan dari Dranix. 2 setup granat yang tidak memberikan damage sama sekali. Masih bisa bertahan Laser dan juga Kryzen dari Dranix. Betul banget. Zona tapi kita bakal Roses tumbang kali ini. Aura juga tumbang di posisi ke-11 pada game kali ini. Tinggal menyisakan BTR untuk mengejar tim Morph kali ini. Oke, 10 tim tersisa, 30 orang yang masih hidup. Oh, Zuxi mulai melakukan flank. Informasi diterima oleh seorang Ryzen. Bakal di-spray Zuxi masih bisa masuk ke dalam shake-nya. 2 orang sudah mulai terlihat kali ini. Masih bermain-main saja. Ryzen belum memunculkan dirinya dia. Bakal perang, ada sedikit banyak yang memang dilakukan. Laser harus mundur ke arah belakang. Satu Victor yang diamankan. Hanya tersisa 1 orang lagi yang posisinya belum diketahui oleh Dranix. Oleh Bigetron. Microboy spray langsung dan dipulangkan ke arah lobby. Nice pick dari Microboy. Padahal yang melakukan pick duluan adalah pemain dari Dranix. Betul, BTR sudah mengumpulkan 4 poin. Mereka masih butuh total 10 poin lagi kalau mereka pengen mengejar jumlah poin dari tim Morph. Kita bakal lihat semua tim sudah bersiap-siap dalam zona yang sangat tidak menguntungkan banyak tim pada kali ini. Dari tim Silo masih bertahan juga menghadapi tim Victim. Ternyata Bong dari tim RRQ bakal ke take down juga oleh Tarit kali ini. Ini dia penghalang untuk Bigetron. Boboho sudah mulai melakukan open fire menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron Red Alien. First aid kit bakal digunakan terlebih dahulu tapi bakal di cancel. Dia udah nggak punya healingan yang standar lagi seperti bandage. Mau nggak mau dia harus pakai first aid kitnya yang dia punya dan itu tinggal 1. Betul, kita bakal lihat semua tim akan berlari menuju ke arah open field pada game kali ini. Sudah mulai terkikis tim-tim yang bermain. Tinggal 9 tim lagi kali ini. Ini kalau gue jadi Bigetron, dia di pick dari arah kanan, ternyata Boom berhasil mendapatkan 1 pemain. Begitu aja 2 pemain Bigetron di pick off oleh Boom. Poker mendapatkan angle yang sangat bagus dari backline dari Bigetron. Lutfi berada di sebelah kanan, bakal disuruh seorang Poker. Mobil sudah terlihat meledak, Ryzen pulang ke arah lobby.
Pavel menambah pundi poin untuk Bumi Sports. Betul, itu bakal kali ini masih perang juga. Ramones lempar bom, dapatkan korban kali ini dan ternyata belum mengenai seorang Zuxi. Dia udah gak punya healing lagi. Udah gak ada healing, dia hanya berusaha untuk memberikan damage dari granat yang ada di tangannya dia. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang, menuju ke arah Broken Ball, berhasil menyelamatkan diri. Ramones menutup angle view dengan tim Bigetron. Masih di-spray oleh seorang Fokker yang belum memberikan damage tambahan ke arah pemain-pemain Bigetron yang tersisa. Zona sudah bergerak juga, semua tim perlu berlari menuju ke arah zona kelima yang udah perih banget. Kita bakal lihat BTR pun sudah mengirim beberapa anggota mulai maju pelan-pelan. Tapi victim ditekan juga sama tim Aero Wolf Ultimate, tinggal 2 anggota yang tersisa. Dapatkan Cisum juga Banyu, bertahan melawan gempuran tim Aero. Kali ini Jaksa juga tertik down sama tim Silo. Oke, Aero Wolf bakal perang dengan victim. 2 orang flank ke sebelah kanan, 2 orang lagi bertahan di arah rumah. Kali ini Hazelnut masih menunggu angle di bagian paling belakang. Terlihat 1 orang dan terjatuh lagi. Fokker mendapatkan korban ketiganya. 1 orang bakal langsung di-pick. Ini berbahaya untuk Bigetron Red Aliens. 2 orang di arah pohon yang sama. Hanya menyisakan 1 orang terakhir dari Bigetron Red Aliens. Betul banget, tim mulai bertumbangan juga. Sementara waktu kita bakal lihat dari tim Boom lagi mencari poin-poin tambahan dan takedown. Kita bakal lihat juga kali ini dari tim Boom satu ya. Star 8 sudah pulang juga. Victim masih perang dengan Aero. 2 knock, 2 lawan 2. Titun masih bertahankan di one-on-one situation. Banyu melawan Bad Boy. Banyu bertahan kali ini. What a nice play, man. Dan through the smoke hampir mendapatkan tags. Boom. Gila, Fokker bermain cukup bagus di last round kita untuk Grand Final DGL 2020. Pavel terlihat Fokker terkena spray dari arah bukit. Oh, Ramones mendapatkan atau dia melakukan backup yang cukup bagus ke arah temannya tadi. Betul, dia bakal kali dari tim Boom juga masih cari tambahan kill. Mobil bakal ledakan ke kali ini, seorang Biska lumayan sekarat. Boom juga bakal maju, Silo masih lengkap dengan 4 orang. BTR udah terkikis anggotanya. Pelan-pelan, Silo setupnya Silo sih bener-bener rapi banget. Rapi banget, Bigetron tinggal 1 berarti ya? Iya, BTR tinggal 1 lagi. Tinggal 1 orang. Oh, dari revive juga. Dari revive, masih ada 2 berarti. Masih ada 2, Fokker masih bersembunyi di balik smoke-nya, tapi dia dalam posisi yang enak. Mereka masuk ke dalam play zone yang kelima, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. 1 orang bakal kelihatan. Zuxi bisa selamat atau tidak. Untungnya masih ada pohon yang bisa dipakai untuk hiding spotnya, dan Fokker juga mempunyai angle view yang sangat baik. Betul, zona ke-6 bakal kelempar kemana kali ini? Bakal kebanting ke arah tim BTR kali ini. Masih diuntungkan oleh zona. Dan Boom ada knock. Apakah bakal jadi chance untuk Zuxi dapatkan tambahan pundi-pundi point kill? Ini makin tipis lagi perolehan antara Morph dan juga Bigetron. Bakal ditembak lagi. Tax melihat pergerakan dari Boom sudah mulai menumbangkan 1 orang, 2 orang tersisa. Fokker cukup jauh, Pavel jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ada granat dari Tax. Lempar langsung masuk. Pak Eko apakah bisa mendapatkan Pavel? Tidak sampai, ternyata granatnya hanya meledak di depan Pavelnya saja. Bobs dari Slayer juga masih bisa survive, dan kali ini apakah Bobs bisa menjadi penyelamat Morph untuk Morph mengangkat pialanya? Itu dia, 4 anggota dari tim The Pillars mulai maju pelan-pelan mengarah ke Bigetron RA. BTR hanya memiliki beberapa smoke dan juga kendaraan yang dapat digunakan sebagai cover, tapi penyerangan dari tim The Prime lagi di The Pillars yang bakal mengambil high ground dari tim BTR pelan-pelan mulai mencari posisi juga. YOLO ada 4, 5, 6 setup smoke yang sudah mulai gue lihat. Ramones berhasil diamankan, Bobo terpick begitu saja. Biska menyelamatkan Bigetron dari posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk mereka. Smoke tambahan lagi dari Zuxi. 2 Tachibana ini yang tersisa apakah bisa mendapatkan chicken dinnernya? Mengingat mereka pernah melakukan hal yang sama di turnamen internasional. Betul banget, Bobo Hope mulai tertumbang sama seorang Silo. Biska kali ini chance untuk BTR juga maju pelan-pelan. Mobil bakal setting ulang untuk forting kembali. Asal masih digunakan juga untuk menahan posisi bikin dari Cisun. Bakal maju pelan-pelan mencari tambahan pundi-pundi point. Dari Cisun maju pelan-pelan. Tembak dari belakang ke arah Upi dan dapatkan 1 korban tambahan. Bakal secure kill juga. Gila, itu backline yang terbuka banget dari Silo. Nggak sadar kalau misalkan ada victim yang tiba-tiba datang. Dan kali ini di sebelah kanan diratakan langsung, victim pulang ke arah lobby. Bye-bye bro, dan Fokker juga terpick. Luxi mendapatkan 1 orang lagi dari tim Boom. Masih ada 2 player aktif yang tersisa, tapi Slayer yang sudah mulai melakukan open fire terdengar dengan sangat jelas oleh Bigetron. Betul, apakah BTR menahan gempuran dari tim Slayer yang mulai maju pelan-pelan. Molly mulai dilempar ke depan, bakaran apakah bakal menyamber, pelan-pelan mundur, dan Zuxi masih aman dari lemparan api asmara seorang Bobs. Lempar bom lagi ke depan. Itu smoke yang diinin, dan gua dapat informasi penontonnya di live stream tembus 100.000. Kita naikin 80.000 like guys. Gas lagi lah. Gaspol level. Iya, 3 tim tersisa. Basket Hall mana suaranya? Ini makin ramai banget, men. 3 tim dengan 9 orang yang masih hidup. Berarti 3-3-3. Iya, 3-3-3 kita bakal lihat kali ini. Oh enggak, 2-2-4. Ada yang 4 tadi, ada yang 4. Tapi kita bakal lihat dari tim BTR pelan-pelan mencari korban tambahan. Mereka butuh kill baik banget kali ini ya. Tapi ini tinggal 3 tim doang dan semuanya mendapatkan posisi. Kalau kita lihat
ini bener-bener menguntungkan untuk Slayer. Iya, betul banget. Dari tim Slayer ya, mereka punya posisi cukup enak dan mereka juga memiliki high ground. Penyebaran mereka juga cukup enak playernya, tinggal menunggu zona ke-7. Oh, ditabrak. Oh enggak, dia pengen nyelamatin, tapi sudah mulai ditembak-tembakin lagi. Ada covering fire ke arah mobilnya, menuju ke arah pemain-pemain dari Slayer, tapi belum ada yang tertembak sama sekali. Sementara Bigetron masih dengan posisi yang nyaman. Mereka kayaknya nahan step mereka deh. Betul banget. Apakah Queen punya angle ke arah Luxi kali ini masih Nggak menahan punya. juga sementara? Dia kayaknya nggak ada scope yang panjang untuk ngecek ke bagian lower ground depan dia. Iya, jadi dia cuma bisa untuk ngecek ke depan-depan dia doang ataupun coba free fire ke depan. Tapi kita bakal lihat zona kebanting ke arah Slayer kali ini. Dan Bigetron juga bakal bergerak BTR masuk dikit. perlahan-lahan. Iya, Bigetron bakal bergerak masuk, tapi Boboho sudah mulai menunggu di arah smoke yang sudah tersetup. Kali ini Bobo bakal menggerakkan mobilnya. Luxi sudah mulai melancarkan tembakannya, ada Molotov di depan Luxi persis. Dia bakal melihat pergerakan dari Queen, tapi Queen bakal setup smoke-nya lagi menuju ke arah depan. Dia harus segera bergerak juga. Sebenarnya posisi dia aman, temennya yang nggak aman, 2 orang di belakang sana yang nggak aman. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim BTR pelan-pelan merangkak mencari momen di mana Silo mungkin kenok anggota Slayer lalu mereka menggunakan momen tersebut untuk maju. Kita bakal lihat dari BTR pelan-pelan mencari informasi terlebih dahulu. Mereka nggak mau sampai kenok satu anggota mereka, tinggal berdua. Kalau sampai kenok udah nggak ada yang aktif nembak lagi untuk memberi covering fire dari tim Slayer. Masih menjaga juga pergerakan mereka. Zuxi pelan-pelan mencari celah untuk masuk dalam zona. Mereka masih butuh 20 meter lagi untuk masuk dalam zona ke-7. Oke, sementara Queen masih dengan posisi yang aman. Zuxi menjaga di angle sebelah kirinya. Luxi yang di kiri, Zuxi yang di kanan. Terlihat satu orang, Boboho. Bobs mendapatkan satu pemain. Biska terjatuh lemparan molotov berikutnya dari Queen. Betul, bakal spray down serang Queen hampir mengenai seorang Luxi yang masih menahan di balik portingannya dia. Tapi Zuxi dikelola dan dia knock juga kali ini Zuxi oleh seorang Boboho. Tinggal Luxi seorang saja yang sudah mulai diincar oleh pemain-pemain dari Slayer. Bakal nge-push dan terlihat kental terjatuh. Backup yang baik, tapi Boboho siap untuk melakukan backup dari bagian high ground-nya. Ada tambahan lagi, Bob juga sudah mulai berjalan menuju ke arah Luxi. Last man standing dari tim Bigetron. Menuju ke arah batu naik ke atas sana dan satu pick lagi dari Luxi. Ini berbahaya banget buat Slayer. Satu persatu maju, malah satu persatu kenok juga. Dia bakal revive terlebih dahulu dan untungnya Queen. Zuxi terlalu berlari kali dia ini. harus gerak, ini terbuka banget. Queen punya angle yang bagus menuju ke arah Luxi. Apakah bakal ditembak? Sudah mulai dikekang Slayer dan langsung free fire yang tidak mendapatkan apapun. Queen bakal bergerak ke sebelah kanan. Lemparan scope-nya belum mendapatkan apapun dan ditembak Bigetron. Pulang ke arah lobby. 2 tim tersisa kali ini. Silo dan juga tim Slayer. Tapi apakah bakal chicken di game penutup kita kali ini? 3 lawan 1 Queen. Dapat dia nge-clash untuk ngebagiin keadaan. Arjeta bakal maju dan Queen. Dapat satu korban kali ini. Silo bakal maju. 2 lawan 2. Lawan 1. Tapi darahnya Slayer tipis banget. Ada healing spray lagi. Satu dan Slayer mendapatkan chicken terakhir di Rangel. Betul. Silo. Wait. Silo kah? WCD untuk Silo Silo kah? harusnya Silo. Kalau kameranya nyorot ke sini